kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan, dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu.
Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara. Selamat pagi, sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi ini. Selamat pagi juga bagi saudara yang ada di dalam aplikasi Zoom, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera sukacita dan Roh Kudus berlimpah untuk saudara dan untuk kita semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan saudara buat Tuhan. Haleluya. Kita mulai ibadah kita pagi ini. Mari kita siapkan hati kita pagi ini. Bapak, terima kasih, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami mengundang Engkau, bertahtalah di atas pujian dan sembah kami, sesuai dengan janji firman-Mu. Jamah urapi setiap kami, ya Roh Kudus. Jamah urapi kami setiap kami. Di dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu
kasih-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Terpujilah nama-Mu. Kami siap beribadah di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Kita mau angkat suara kita. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita di hadiratnya. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yuk kita bertepuk tangan. Mari saudara kita bersuka cita. Mari sama-sama kita katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tangguh, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia, kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai. Amin saudara, apapun yang terjadi, kita mau tetap bernyanyi bagi Tuhan. Yang mau katakan amin, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji Dia. Puji dan serukan Yesus. Angkatlah. Bilang kanan kirimu, bilang katakan. Jangan khawatir. Sebab Dia sanggup. Gerakan kaki kita sudah ke kiri dan ke kanan. Haleluya, memuji bagi Tuhan. Menari Mari kita menari bagi Tuhan. bersukacitalah. Sekali lagi bilang kanan kirimu. Jangan khawatir. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Apapun yang terjadi kami mau bersorak-sorai. Telah datang. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Kami mau bersorak-sorai apapun yang terjadi. Sekali lagi. Sekarang nyanyikan. Nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat, Dia penuh kuasa saudara. Karena kasih-Nya Dia telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin saudara. Apapun yang terjadi saat-saat ini, keadaan dunia saat ini kita tahu bersama. Tapi kita percaya, kita mau tetap bernyanyi, bersorak, memuji namanya yang kudus. Amin. Sebab hanya Tuhanlah yang layak kita puji. Terpujilah namanya. Dia layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Yeay. Mari umat Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Dia layak ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan Dia kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib. Ajaib dan pengagungan. Satu hati. Satu hati kami katakan, Kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama katakan hu. Oh, oh, oh. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bersorak, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Haleluya. Oh, Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja. Dia Raja. Atas Dia Raja atas bumi ini, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. bebaskan jiwa. Mari bersorak, Bersorak, bertepuk tangan pagi ini. bertepuk tangan. Oh, Tuhan berjaya Dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Engkaulah Raja, sekali lagi katakan Engkaulah Raja atas dunia. Dia Raja, saudara. menghancurkan Segala kutuk sakit penyakit tadi kalahkan di atas kayu salib. jiwa. Mari bersorak. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Selamanya. haleluya. Amin, saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Terima kasih, kau baik. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh. Mari bersama-sama
Mari kita bangkit berdiri saudara kita. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Semua yang di rumah juga siapkan Alkitab saudara ya. Baik yang nanti juga lewat YouTube, perhatikan setiap firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini. Karena saya percaya ini pesan Tuhan buat kita di masa yang baru ini ya, new normal ini saudara. Nah, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Tema renungan pada minggu ini yaitu berjalan dalam iman. Saya bacakan buat saudara atau kita semua yang hadir di tempat ini kita akan baca. Kita baca dulu ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Saudara, ini nabi namanya Agabus ya, dia datang ke Antiokhia. Antiokhia itu Turki sekarang, dan menyampaikan nubuatan bahwa nanti akan datang kelaparan yang besar yang melanda seluruh bumi saudara. Dan itu betul-betul terjadi. Beberapa tahun kemudian nubuatan itu terjadi saudara. Persisnya sejarah mencatat tahun 45 Masehi. Pada saat yaitu Kaisar Claudius atau persisnya Claudius Germanicus menjadi kaisar di Roma ya. Claudius Germanicus itu kalau saudara suka sejarah dia itu kaisar yang keempat ya. Sesudah Romawi berubah dari republik menjadi kekaisaran ya. Kaisar pertama kan tentu sudah tahu Agustus ya. Octavianus Agustus, yang kedua itu Tiberius. Nah makanya untuk menghormati kaisar yang kedua itu ada Danau Tiberius di Israel ya. Danau Galilea itu nama lainnya Danau Tiberius. Danau Tiberias ya sama. Lalu kaisar yang ketiga itu Caligula yang gila itu saudara. Nah ini yang keempat nih. Jadi dia ini sebelum sesudah Caligula, sebelum Nero ya. Nero itu kaisar kelima yang merupakan kaisar terakhir dari dinasti Julius ya, Julian. Ya, jadi dia sesudah Caligula yang gila, sebelum Nero yang sinting ya. Soalnya sama aja itu dua ya, jahat ya. Nah, pada zaman Claudius inilah kelaparan itu melanda dunia dan katanya yang paling parah mengalami justru orang-orang di Yudea. Termasuk jemaat Tuhan di Yudea saudara ya. Di provinsi Yudea berarti Yerusalem dan sekitarnya ya. Nah, melihat kejadian itu ya, melihat apa yang terjadi pada waktu itu, apa yang kemudian jemaat lakukan saudara? Ayat 29 dan 30 ini dia. Firman Tuhan berkata begini, lalu murid-murid apa? Memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi waktu terjadi kelaparan itu semua orang mengalami kesusahan saudara ya. Murid-murid tidak bertanya ini kenapa begini. Mereka tidak bingung, mereka tidak kemudian mencari-cari jawaban. Kenapa Tuhan? Apa kami kurang berdoa? Apa kami kurang sungguh-sungguh? Apa masih kurang kami dianiaya? Ingat saudara, hari-hari itu penganiayaan sedang terjadi atas umat Tuhan. Makanya sekarang sudah ada jemaat Tuhan di Antiokhia karena waktu itu umat Tuhan dianiaya.
Di zaman kaisar-kaisar itu ya, mereka terserak kemana-mana. So penganiayaan terjadi. Tapi waktu kelaparan itu terjadi, mereka tidak bertanya, why Lord? Mereka langsung ambil keputusan dan melakukan satu tindakan yang penting, yaitu menolong saudara-saudara yang mengalami keadaan yang lebih susah dari mereka, saudara. Mereka juga susah, tapi ada yang lebih susah. Jadi mereka mengambil keputusan untuk saling membantu, saudara. Nah inilah saya percaya satu pelajaran rohani yang ditunjukkan oleh gereja mula-mula, jemaat mula-mula pada waktu itu. Yaitu mereka itu dewasa dalam iman, ya. Mereka tidak bertanya mengapa, kenapa ini terjadi, tapi mereka berpikir apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua ini, saudara. Nah sebab itu hari ini kita mau belajar beberapa pesan Tuhan untuk kita dalam kita menghadapi hal-hal yang mungkin sulit dalam hidup kita, ya. Perkara-perkara yang tidak baik, tidak enak, ya. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saya ajak saudara melihat satu ayat yang saya percaya saudara hafal semua, yaitu dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahasa Inggrisnya, for we walk by faith, not by sight. Atau terjemahan lain, for we live by faith, not by sight. Karena kami ini hidup atau berjalan dalam iman, ya, dalam percaya, bukan dengan apa yang kami lihat di depan mata, tapi kami berjalan, kami hidup dengan iman, saudara. Makanya mereka tidak bertanya ini dan itu. Dalam iman mereka langsung mengambil tindakan. Apa yang harus kita lakukan bersama-sama, saudara. Nah saya percaya ini juga yang harus menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Ya, supaya kita percaya dan bertindak dalam iman. Apa yang kita alami hari-hari ini, saudara jangan bingung lagi karena sudah setahun lebih, ya. Nggak usah nanya lagi, kenapa Tuhan? Kenapa ini semua terjadi? Telat, udah kelamaan. Sekarang kita harus melangkah. Kita harus berjalan dalam iman. What should we do? Apa yang sekarang kita mesti lakukan? Nggak usah tanya lagi apa yang terjadi. Ya, seolah-olah saudara baru bangun dari tidur. Tapi kita justru bertanya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ini semua. Nah itu ciri pertama dari jemaat yang dewasa, jemaat yang kuat dalam Tuhan. Nah pertanyaannya, bolehkah kami bertanya? Sebab orang kan selalu ingin mencari jawaban atas semua persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Ya gak salah-salah juga, cuma yang gak ada gunanya juga sih. Adakah orang di Alkitab yang pernah melakukan itu? Yang pernah berperkara dengan Tuhan? Why Lord? Kenapa saya begini? Saya kurang apa? Saya kurang saleh apa? Saya kurang sungguh-sungguh apa? Ya, apa saya kurang beribadah gitu ya? Apakah ada yang pernah melakukan itu di Alkitab? Tentu kita tahu jawabannya, ada. Dan orang itu sangat terkenal, namanya Ayub. Ayub pun sama. Kalau ada orang yang pernah mengalami kesusahan dalam hidupnya, maaf ya, enggak sebanding mungkin dengan Ayub ya. Ayub tuh kurang apa coba? Dia kehilangan keluarganya, 10 anaknya meninggal, hartanya ludes, dan dia sakit, saudara. Yang sakitnya itu mengenaskan gitu. Sehingga waktu 3 temannya datang katanya. Ya itu sudah baca aja nama-nama temannya. Ada Elifas, ada siapa itu. Itu pas lihat dia cuma bisa nangis. Aduh kasihan banget gitu. Karena begitu sengsaranya Ayub, kesehatannya, ya keadaan fisiknya, ekonominya, keluarganya. Habis semua saudara. Dan sepanjang 30 sekian ayat ya. Saudara hitung aja dari 34 mungkin 35 ayat. 35 pasal maksud saya. Ayub mempertanyakan ini, kenapa saya begini? Dikasih, diajari sama temennya, dia balas. Lu pikir lo doang yang tahu itu, saya juga tahu ya. Bolak-balik mereka ribut berdebat saudara. Mempertanyakan kenapa ini semua terjadi ya. Tapi sudah tahu ceritanya, waktu Ayub berjumpa dengan Tuhan, artinya Tuhan menjumpai Ayub di pasal 4 pasal terakhir sebelum pasal 42, berarti 38, 39, 40, 41 itu ya. Kan Tuhan menjumpai Ayub.
Dan Tuhan menjawab Ayub. Dan waktu Tuhan menjawab Ayub, Ayub cuma, kalau istilah sekarang itu cuma tertunduk ya. Di pasal 39 saudara baca, Ayub bilang gini, aduh Tuhan, udah salah saya berarti ya. Siapa saya ini ya? Karena waktu Tuhan menjawab Ayub, Tuhan bahkan bukan jawab pertanyaannya gitu. Pertanyaan-pertanyaannya dijawab Tuhan. Tuhan bahkan gak kasih tahu behind the story sehingga kejadian itu terjadi. Kan mestinya kan Tuhan mesti kasih tahu begini kalau kita ya. Jadi gini Yub, jadi waktu itu kan setan nantang saya. Sudah lihat kamu belum kata setan ya. Ya toh, ya iyalah, makanya dia sungguh-sungguh karena Tuhan berkati. Jadi, nah saya tahu kamu pasti menang, saya udah tahu kamu pasti bisa. Makanya saya izinkan. Oh dia enggak kasih tahu itu, ya. Dia enggak kasih tahu behind the story peristiwa itu. Tapi malah Tuhan itu membalikkan Ayub dengan pertanyaan demi pertanyaan yang membuat Ayub gagap sesuatu. Dia bisa jawab. Ya, ada hamba Tuhan hitung sekitar 60 sampai 80 pertanyaan yang Tuhan sodorkan kembali ke Ayub, dan Ayub cuma terdiam dan berkata, aduh saya enggak layak sebenarnya ngomong seperti kemarin-kemarin berarti. Karena Tuhan tanya, waktu saya menciptakan alam semesta ini, kamu ada di mana? Waktu saya pelihara semua semesta ini, bumi, dan segalanya yang ada ya. Ya kan kemarin saya baca, ternyata galaksi di alam semesta ini sudah tahu ada berapa? Ada 100 sampai 200 miliar galaksi. Itu galaksi doang, bukan bintang. Kita ini ada di galaksi Bima Sakti yang bintangnya ada sekitar 100 miliar bintang, termasuk planet-planet. Tapi di luar kita masih ada 100 sampai 200 galaksi lain. Wow. Dan Tuhan tanya, waktu saya bikin itu dan jaga itu kamu di mana? Ya, dan sebagainya, dan Ayub tidak bisa jawab. Jadi Tuhan menunjukkan kealahannya, kemahatauannya dia, saudara. Hikmat yang tak terselami, ya. Dan itu yang membuat Ayub sadar, saudara, bahwa dia tidak pantas untuk menanyakan apa-apa kepada Tuhan selain hanya percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu hal yang sama juga saya percaya Tuhan sedang ajar buat kita pagi hari ini. Nggak usah tanya lagi why Lord, tapi sekarang tanya apa yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa menang, bisa tetap, yaitu hidup kita ini boleh tetap berjalan dalam kuasa Tuhan, dalam kehendak Tuhan di masa-masa yang seperti ini, saudara. Ya, itu yang saya dan saudara mesti pikirkan, mesti persoalkan justru. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita memang harus selalu berharap yang terbaik, saudara. Tapi kita juga harus selalu mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terburuk sekalipun. Hope for the best, prepare for the worst. Ya, itu yang saya dan saudara mesti lakukan hari-hari ini. Apa yang kita mesti persiapkan, mesti lakukan. Jangan menunggu terus, ya, karena waktu akan terus berjalan. Life must go on. Kita harus pikirkan apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap hidup berkemenangan di dalam Dia. Dan kuncinya ialah kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dia tahu hidup kita, Dia janji Dia pasti pelihara, udah percaya saja. Ya. Dan lakukan apa yang mesti kita lakukan. Bukan sibuk mencari jawaban atau semua pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya. Yang mungkin sampai mati pun kita nggak tahu. Ya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya untuk menghadapi ini, ya, untuk menghadapi ini ya, atau untuk melihat ini semua, maka kita harus punya paradigma yang baru dalam Tuhan. Paradigma yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan tentu. Kan di luar sana orang mengajarkan banyak hal, banyak teori, banyak spekulasi bahkan ya. Tapi kita tetap mesti kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang
prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan di Alkitab kita ini saudara. Dan kita hidup di dalam sudut pandang, paradigma yang Alkitabiah ya. Saya ingat dulu ada buku terkenal dari seorang penulis namanya Maximilianus Weber. Tapi dia nama kerennya tuh Max Weber ya. Makanya banyak orang kasih nama anaknya Max ya. Ini penulis Kristen yang menulis buku judulnya Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism tahun 1905. Dia nulis 1904-05. Kalau nggak salah buku itu dipublish pertama kali 1905. Ya. Dia menceritakan bagaimana budaya Kristen, khususnya yang Protestan, Kristen Protestan itu mengubah. Yang pertama tentu mewarnai, mempengaruhi ya, tapi kemudian mengubah Eropa pada abad pertengahan. 1500, 1600, 1700. Ya, yang kemudian membuat Eropa bangkit saudara. Amerika belum ada waktu itu saudara ya. Belum ada. Eropa lah yang mengalami satu kebangunan yang besar. Ya, dalam peradaban, dalam kebudayaan, dalam ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, sebutin aja. Semua aspek-aspek kehidupan ya. Itu bangkit gara-gara orang-orang Kristen Protestan. Ya, dengan teolog-teolog mereka yang mengajarkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Tentu yang paling terkenal tahun-tahun itu 1500-1600 ya. Ya misalnya John Calvin ya saudara ya. Calvinis itu memberikan sumbangsi yang besar kepada gereja Tuhan waktu itu. Ya. Gereja Pentakosta belum ada. Ya bukan yang seperti sekarang kita ini belum ada. Ya. Bagaimana Alkitab mengajar supaya kita hidup, berjalan dengan iman. Saudara kenal istilah ora et labora ya. Berdoa dan bekerja gitu. Jangan cuma berdoa doang, gak bikin apa-apa. Tapi harus berdoa dan bekerja gitu. Pada masa-masa itu, maaf ya, kekristenan yang sangat kolot. Maksudnya sebelum itu kan orang Kristen ya, gak usah sebutin aliran tertentu ya. Sangat terikat dengan mitos-mitos ya, dengan paham-paham yang diajarkan secara manusiawi. Harus berdoa begini, harus tahu aturan-aturan ini. Yang sebenarnya itu buatan manusia sebenarnya. Di Alkitab mah gak ada gitu. Nah itu semua ditunggang balikkan. Supaya kemudian orang jemaat Tuhan hidup lebih realistis. Apa yang di depan mata itu yang kita hadapi gitu. Jangan mikirin yang lain-lain gitu ya. Sampai padahal Paulus kan pernah ngomong di Alkitab ya. Misalnya di Kolose 2 ayat 18, Paulus bilang, "Come on jemaat Tuhan, kenapa kalian masih sibuk berkanjang kepada penglihatan dan sebagainya?" Ya yang membuat kita tuh terkungkung saudara dengan aturan-aturan agamawi yang sebenarnya dibuat orang untuk memuaskan keduniawiannya ya saudara. Nah itu dibongkar semua sehingga orang kemudian berpikir maju sekali. Ya bagaimana supaya berhasil? Itu semua dari Alkitab ya. Itu semua diwariskan oleh budaya Kristen Protestan ya. Christian Protestan etik ya. Etika Protestan, etos kerja orang Protestan ya. Ya. Dan seterusnya saudara. Nah sebab itu apa yang saya mau katakan di sini? Di masa pandemi ini banyak hal yang berseliweran di luar sana. Ya. Macam-macam kita dengar ya saudara, berbagai macam tadi saya bilang ya. Teori lah, ramalan lah. Udah gak usah pikirin saudara. Saudara kalau selalu melihat teori ini, ramalan ini, saudara gak akan bikin apa-apa. Karena saudara akan menunggu terus. Ya udah kita tunggu dulu, sabar aja. Hidup ini berjalan terus saudara ya. Kita jangan sibuk urusin yang seperti itu. Tapi pikirin apa yang harus dilakukan saat ini. Apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan saudara.
Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan, adalah sebuah peperangan. Ya, jangan tunggu keadaan berubah dulu, baru kita buat satu keputusan. Tapi kita yang harus berubah lebih dulu. Amin, saudara. Ya, kita harus yang melakukan perubahan dalam diri kita terlebih dahulu, saudara. Jangan terlalu berkutat pada tadi itu, apa yang di luar sana bertebaran ya. Yang hanya membuat kita jadi takut, cemas, ragu ya. Saya tulis begini di Kisah Para Rasul 21 ayat 11. Nabi yang sama tadi, yang bernubuat bahwa akan ada kelaparan, dan itu terjadi beberapa tahun kemudian. Dia kemudian beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian bernubuat kepada Paulus. Waktu Paulus mau pergi pulang kampung ke Yerusalem, dia berdiri mengikat Paulus. Dan dia berkata, kalau kamu pulang ini akan orang lakukan kepada kamu. Sehingga jemaat langsung, jangan pulang Pak, aduh jangan Pak, kita masih perlu Bapak di sini. Tapi Paulus itu nggak begitu orangnya ya, dia nggak peduli ya, dia harus melakukan apa yang dia pikir dia harus lakukan sebagai hamba Tuhan. Dia kan bilang saya ini penginjil, ya, pemberita Injil, rasul dan dia pengajar, ya, dia harus lakukan panggilannya. Makanya dia bilang gini, udahlah, ya, saya tetap akan pulang ya. Jadi seolah-olah Paulus tuh nggak peduli ya dengan apapun itu, saudara. Kalau dia orang India, mungkin dia ngomong begini, don't stop me, I got to do what I got to do, katanya gitu mungkin ya. Aja, the man got to do what the man got to do gitu ya. Nggak usah tahan gua, saya mesti pulang. Nggak peduli apa kamu, memang benar itu Tuhan kasih tahu begitu. Tapi so what, saya mesti pulang. Saya mesti ketemu sama saudara-saudara, ngomong apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, dalam pelayanan ini, bagaimana Injil sampai kepada bangsa-bangsa dan sebagainya, saudara. So Paulus tetap melakukan apa yang mesti dilakukan. Nggak terlalu pikirin apa yang orang omong, ramalan ini, nubuatan ini, so what. Saya mesti lakukan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang pribadi. Nah, apa yang kita mesti lakukan sebagai seorang pribadi? Tergantung panggilan Tuhan buat diri saudara. Ya, kalau saudara seorang bisnismen, lakukan bisnismu dengan sebaik-baiknya. Saudara seorang hamba Tuhan, lakukan pelayanan sebaik-baiknya. Jangan jadi terlalu banyak ini ya, pemikiran, pertimbangan, akhirnya enggak bikin apa-apa. Come on saudara, belajar dari jemaat. Ini bukan pemimpin loh, jemaat Antioquia. Mereka enggak tanya, enggak banyak. Bukan kita enggak perlu berdoa ya, tapi mereka enggak banyak berdoa. Mereka langsung ambil tindakan saudara. Ya. Saudara, saya ingat ini minggu persis 2 bulan kita sudah onsite ya. April minggu kedua, Mei minggu sekarang sudah pas 2 bulan ya. Kita terus berusaha memperbaiki yang masih kurang dan sudah lihat hari ini pun masih, ya itulah, karena kalau online itu selalu ada kendala ya, umumnya ya. Enggak apa-apa, kita terus persiapkan. Tapi saya berharap bulan depan pas genap bulan ketiga kita onsite. Saya berharap saudara-saudara yang masih di rumah ya, ayo kita sama-sama melayani kembali di tempat ini. Banyak hal yang mesti kita kerjakan, yang kita sudah tinggalkan selama 1 tahun lebih. Come on, ya, kita harus lakukan apa yang harus kita lakukan. Karena saya percaya saudara, penuaian yang terakhir, ya, lawatan Tuhan yang terakhir itu mesti terjadi dulu, baru Tuhan Yesus datang. Amin. Itu yang diistilahkan di gereja kita ini Pentakosta ketiga. Sekali lagi saudara di luar sana yang masih bingung, apa itu Pentakosta ketiga? Itu istilah Bapak Ibu tentang apa yang akan Tuhan lakukan lagi di akhir zaman ini. Satu tuaian besar untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, saudara. Ya, dan itu kita harus kerjakan bersama-sama, saudara.
Saudara jangan terlalu cepat, jangan terlalu jangan terlalu pendek pikirannya ya. Saya mesti minta maaf nih, saya mesti ngomong bahwa saudara jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus datang nanti malam atau minggu depan sekalipun atau dalam waktu dekat ini. Belum, percayalah. Karena amanat agung ini belum selesai ya. Masih banyak yang harus gereja Tuhan lakukan, saudara. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, barulah tiba kesudahannya. Sebab itu mari bangkit ya. Lakukan apa yang mesti saya dan saudara lakukan. Saudara yang di marketplace, ambil alih, berkuasa, berpengaruh ya. Hadirkan kerajaan Allah di tempat di mana saudara berada. Amin saudara. Ya. Kalau kata-kata yang sebelumnya itu terlalu bombastis, ya saya sederhanakan. Hadirkan kerajaan Allah di mana saudara berada, di usaha saudara, di pekerjaan saudara. Ya. Menghadirkan kerajaan Allah itu sama saja dengan saudara sedang menggenapi amanat agung Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus selalu percaya, berjalan dalam iman, percaya, punya sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena ini dia, karena mujizat selalu ada dalam hidup kita. Katakan sama-sama, mujizat selalu ada. Yang di rumah juga, mujizat selalu ada. Amin. Ya, mujizat selalu ada. Ya, Tuhan memang tidak pernah berjanji kalau kita ikut Dia kita tidak akan punya masalah. Itu tidak tepat kalau ada orang yang menjanjikan itu. Kita kalau ikut Tuhan pasti baik-baik selalu. Mana ayatnya? Yang Tuhan janji sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan janji Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Satu ayat yang saya percaya saudara harus ingat kembali. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan saudara. Ya, saya tulis begini, selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Amin. Kecuali sudah tidak ada Tuhan, ya udah selesai mujizat. Cuma masalahnya kan Tuhan nggak mungkin tidak ada. Nah karena Tuhan pasti selalu ada, maka selama Tuhan ada, mujizat juga selalu ada. Sebab itu kita harus melangkah, jangan takut saudara, percaya. Ya, apapun keadaan kita hari ini, besok atau nanti saudara, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya undang para pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang harus kita lakukan, do our best. Selebihnya percaya sama Tuhan sebab mujizat selalu ada. Pertolongannya, perlindungannya, penyertaannya selalu ada buat saya dan saudara. Ayub dipermalukan Tuhan. Pada waktu dia bertanya, dia mau berperkara dengan Tuhan. Dan Tuhan buktikan bahwa Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa. Manusia tidak pantas bertanya hal-hal. Why Lord? Karena Dia Tuhan, saudara, yang tetap pegang kontrol atas kehidupan umatnya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sambut firman Tuhan ini dengan pujian kepada Tuhan. Yang di rumah juga kita nyanyi bersama-sama ya. Oh haleluya. Oh rabahanda labara labara labara. Ikanara labara 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 labara. Oh rabahanda labara labara labara. Ikanara labara 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 labara. Oh rabashanda Jesus.
Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan lagi dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sembah Tuhan. Yang di rumah semua menyembah Tuhan. Ikanarana shandarama, orabaya shane, haleluya. Ukanarana maya shino, yarana maya shane, haleluya. Uriarana maya shano, berdoa sama Tuhan saat ini. Tuhan, firman-Mu berkata, Kau tidak akan pernah mencobai kami melebihi kekuatan kami. Pada akhirnya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami kesembuhan. Tuhan memberikan kami mujizat dalam hidup kami. Oh, haleluya. Binaramaya shane. Haleluya, haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagi. Sekali lagi, ku percaya, ku percaya. Oh, kami percaya. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Haleluya.
percaya. Sebab kami hidup karena percaya, karena iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kami, hidup kami, untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah pada waktu kami makan roti dan anggur ini, yang adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus, lambang daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Biarlah kami menerimanya dengan cara yang benar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang di dalam gereja ini maupun yang di rumah, mari bersama-sama siapkan hati. Kalau ada dosa, ada salah, minta ampun sama Tuhan terlebih dahulu. Supaya waktu engkau makan roti dan anggur ini, engkau menerima berkat Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini? Upah dosa adalah maut, tapi engkau mati bagi kami, tebus kami. Dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri. Engkau melunasi setiap hutang dosa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala salah dosa kami. Ampuni perkataan kami yang salah, pikiran kami yang jahat, perbuatan kami yang tidak benar. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Oh Engkau layak kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih. Perjamuan kudus hanya bagi orang yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun dimohon jangan dulu mengambil roti dan anggur. Saudara boleh duduk kembali di hadirat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan akan membagikan roti dan anggur ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Amin, minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari ucap syukur, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, angkat tanganmu, tanganmu berserah dan percaya. Terima kasih. Oh haleluya, kami percaya, tiada yang mustahil bagimu, Engkau baik, Engkau sanggup, Kau ajaib, Kau mulia, Kau dahsyat dan perkasa. Mazmur 91 selalu terjadi, digenapi dalam hidup anak-anakmu. Tidak ada yang kena COVID, semua dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang kami hadapi sekarang, kami percaya Tuhan beri kami kekuatan, dan Tuhan akan berikan kami kesembuhan. Haleluya. Persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami percaya mujizat masih ada. Mujizat selalu ada dalam hidup anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima mujizat, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pertolongan Tuhan, terima jalan keluar, terima kesembuhan, terima. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terimalah berkat
berkat, damai sejahtera, sukacita dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai hidup saya dan saudara hari ini, sampai dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Selamat hari memberkati. Minggu.